Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan umur panjang, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah sanggup dipertemukan lagi dengan hari kemenangan umat Islam, yakni hari raya Idul Adha. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kaum muslimin merayakan hari Idul Adha dengan melaksanakan sholat Id, karena telah sampai pada hari ke-10 bulan Zulhijjah. Sholat Idul Adha adalah peristiwa besar yang setiap tahun umat Islam sedunia melaksanakannya. Dan setelah itu menyembelih hewan-hewan kurban sebagai sunnah muakkadah. Setiap kali merayakan Idul Adha, kita tidak bisa lepas dari membicarakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak anak ini menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam banyak hal, seperti dalam ketaatan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran dan keikhlasan beribadah, serta dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah sekaligus seorang hamba Allah yang lurus, berhati lembut, lagi penyantun. Beliau seorang nabi dengan teladan kepemimpinan yang mencerahkan, sedangkan sang anak Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang anak yang sabar dan berbakti kepada orang tuanya, dan tentunya juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah sudah cukup lama, bertahun-tahun, namun belum dikaruniai seorang anak-anak. Beliau telah lama mengidamkan hadirnya seorang anak. Kemudian oleh Siti Sarah, Nabi Ibrahim dipersilahkan untuk menikah lagi dengan Siti Hajar, yang tak lain adalah seorang pembantu bagi keluarga Ibrahim. Dan akhirnya beliau mendapatkan seorang anak hasil pernikahannya dengan Siti Hajar, dan diberinya nama Ismail. Beliau merasa senang dan tenang bersama sang buah hati. Beliau melihat Ismail menikmati masa kanak-kanaknya dan menemani kehidupannya dengan tentram dan damai. Tetapi kemudian Ibrahim bermimpi dalam tidurnya. Beliau menyembelih anak satu-satunya itu. Ibrahim pun menyadari bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa membayangkan betapa Nabi Ibrahim tengah diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak satu-satunya yang telah lama beliau nantikan kehadirannya hingga usia beliau hampir 100 tahun. Pada akhirnya harus dikorbankan atas perintah Allah dengan cara disembelihnya sendiri. Bagaimanakah sikap Nabi Ibrahim menghadapi perintah tersebut? Nabi Ibrahim adalah seorang Rasul, maka beliau tidak ragu-ragu dan memahami dan menerima perintah tersebut. Tidak ada kekacauan dalam pikiran beliau sehingga beliau tidak melakukan protes atau mencoba bertanya kepada Allah untuk minta klarifikasi. Misal dengan bertanya, kenapa Allah harus saya sembelih anak tunggal saya ini? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah penerimaan total, keridhaan yang mendalam, ketenangan dan kedamaian yang luar biasa.
Itulah sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat berbagai macam gelar seperti ulul azmi, Khalilullah, Hanifan Muslima, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Abul Anbiya, bapak para nabi dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bisa kita simak sebagai termaktub dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi Ibrahim menyembelih Ismail yang belum cukup dewasa atau masih anak-anak karena baru berusia kurang dari 14 tahun. Maka Nabi Ibrahim sebagai orang tua bertanya kepada Ismail bagaimana pendapatnya tentang perintah tersebut, sebagaimana kisah dalam bagian ayat berikut. Fangdur madza taro. Artinya, maka pikirkan apa pendapatmu tentang perintah itu. Pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Ismail ini sebenarnya mengandung pelajaran berharga bahwa seorang ayah atau orang tua tidak ada jeleknya, bahkan sangat bagus. Berikan hak bertanya atau mengemukakan pendapat bagi anak-anak berkaitan dengan masa depan mereka, apalagi menyangkut soal hidup dan mati. Dan kata lain, ini sesungguhnya pelajaran tentang demokrasi atau musyawarah, di mana dialog untuk mencapai persepsi yang sama diperlukan untuk meraih tujuan baik yang akan dicapai bersama. Maka tidak mengherankan ketika memberikan jawaban kepada Ibrahim, Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat bagus, penuh kesabaran dan keikhlasan sebagai berikut. Ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minasyabirin. Yang artinya, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa sebagaimana ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim sebagai termaktub dalam surat As-Saffat ayat 104 sampai 105 sebagai berikut. Wa natainahu an ya Ibrahim qad sattaqtar ruhya inna kadzalika najril muhsinin. Artinya, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah hanya menghendaki ketundukan dan penyerahan diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga tiada lagi tersisa dalam diri beliau kecuali ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim meyakini tidak ada perintah yang lebih berharga dan lebih tinggi daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim rela mengorbankan segala, termasuk yang paling berharga, yakni Ismail, dengan pengorbanan yang penuh keridhaan, ketenangan, kedamaian, dan keyakinan akan kebenaran. Maka Allah kemudian menebus putra itu, Ismail, dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan peristiwa inilah kemudian dimulailah sunnah berkurban pada sholat Idul Adha hingga sekarang disembelih hewan-hewan kurban, menjadi pengingat kita atas kejadian besar tersebut. Peristiwa itu akan terus menyibak tabiat keimanan yang kita genggam supaya kita lebih paham mengenai bagaimana kita berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana kita taat kepada Allah dengan ketaatan yang penuh keridhaan. Semua itu agar kita makin mengerti bahwa Allah tidak hendak menghinakan manusia dengan cobaan dan tidak ingin menganiaya dengan ujian, melainkan Allah menghendaki agar kita bersegera memenuhi panggilan, tugas dan kewajiban secara total. Namun demikian Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika syahharaha lakum litukabbarullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, daging-daging onta dan darah itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah merindukannya untuk kamu supaya dapat mengagungkan supaya terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat Idul Adha berlangsung pada bulan Zulhijjah karena dalam bulan ini dilaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mungkin sayup-sayup terdengar oleh kita kalimat talbiyah yang dikumandangkan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji melalui berbagai media. Mereka berseru, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Sesungguhnya setiap getaran pujian adalah bagimu. Sejatinya setiap tetes kenikmatan berasal darimu. Sebenar-benarnya engkaulah Raja dan penguasa, kami tiada sekutu bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga saudara-saudara kita umat Islam sedunia yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci akan menjadi haji yang mabrur. Dan bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah memudahkan kita melaksanakan ibadah ini ketika saatnya telah tiba. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sanggup saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini mempunyai kegunaan bagi para hadirin sekalian dan bermanfaat bagi saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.